Hari ini kita lagi ada di Semarang dan kita akan kunjungan ke salah satu alumni first class yang kos-kosannya itu punya cerita yang menarik. Karena begitu kosannya udah jadi, sudah keisi 80%, ternyata ada yang nawar dan harganya bisa mendapatkan keuntungan 2 miliar rupiah. Ini adalah cerita yang menarik dari kos-kosan kos kita yang ada di Semarang. Kita akan kunjungan ke kosannya Ci Christine dan Ko Michael. Ini adalah kos-kosannya yang terletak di jantung kota Semarang. Halo. Halo, Ko Antoni. Selamat siang, Ci. Siang. Apa kabar? Halo, Ko Michael. Halo. Ini kita baru datang ke kos-kosannya mereka dan kita pengen grebek kosannya mereka dan tanya-tanya karena sebelumnya udah datang ke Jogja, Ci ya? Iya, sudah. Udah datang ke Jogja, udah lihat dan akhirnya mulai mutusin untuk bikin kos-kosan. Ci Christine, sebelumnya itu bisnisnya apa dan kenapa mulai kos-kosan sebenarnya, Ci? Tadinya kami itu pengusaha ini ya, buka usaha spray. Jadi Oh, spray. bikinin spray, bikinin bed cover itu. Oh. Cuman kami itu mikirnya mau sampai kapan kita kerja. Jadi saya kepingin aset yang kerja buat kami. Nah, pas kebetulan ikut di first class investor ya. Iya. Jadi sama Ko Antoni diajarin banyak hal sampai akhirnya kami beraniin diri untuk bikin kos-kosan ini. Gitu. Sebelumnya pernah nggak kepikiran kayak punya kosan atau udah beli aset duluan atau gimana? Pernah. Jadi zaman kuliah itu pernah ditanya kan cita-citanya apa? Saya salah satunya pingin punya kos-kosan. Cuman di tulisan sih saya kepinginnya nanti pensiun. Tapi berkat ini ikut kelasnya Ko Antoni akhirnya Thank you. di usia segini kita bisa bangun kos-kosan ini. Wah, Akhirnya thank you. terwujudnya lebih cepat. Thank you. Nah, Ci, bisa diceritain dulu nggak, Ci? Ini luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, tipe kamarnya apa, dan harga sewanya berapa? Ya, jadi kami ini luas tanahnya ada di 236. Oh, besar sekali loh. Terus, ya lumayan lah ya. Iya. Terus luas bangunannya ada di 422. Dan tipe kamarnya kami tipe minimalis ya. Minimalis, terus kami juga ada bikin 4 biji yang tipe mezanin. Mezanin. Iya. Sewanya berapa, Ci? Sewanya kami kisaran antara 2 sampai 2,3. Wow, lumayan tinggi ya daerah Semarang ya? Iya, lumayan. Wow, itu udah full? Ini puji Tuhan udah full kok. Wah, 3 mantap. minggu. Mantap. Waktu pertama kali bikin kosannya ini tuh seperti apa prosesnya? Ada kendala-kendala di mana? Terus habis itu pilih arsiteknya seperti apa gitu-gitu, Ci? Untuk kendala kita tidak ada sih ya. Jadi Nggak ada. semua proses memang sepertinya dimuluskan gitu ya. Oh. Jadi dari awal tuh kita cari memang di daerah atas, daerah Semarang atas ya. Oh. Tapi ternyata kita cari bisa dapat lokasi ini. Lokasi ini yang bisa dibilang ya cukup prime sih ya. Oh. Dari dekat universitas, dekat mall, Iya. terus dekat kota juga. Nah, untuk kendala sih kita dalam pembangunan semua cukup lancar lah sih ya. Waktu cari ke agent gitu lama nggak? Sampai akhirnya memutuskan untuk pilih lahan di sini lama nggak? Kalau kami biasanya ke agent itu kami tetap tanya-tanya, banyak agent yang kami tanya, tapi kami nggak ada yang selek. Terus akhirnya tuh kami biasanya tuh cari keliling sendiri. Jadi lokasi mana yang kami mau itu bisa beberapa hari itu kami keliling, betul-betul keliling cari yang ada tulisan dijual. Atau kami tanya sama marketing lokal yang menguasai daerah ini. Waktu kemarin pertimbangannya apa? Ini tuh rumah atau tanah atau apa sih sebenarnya? Jadi ini tuh dulu rumahnya sudah lama nggak dihuni ya. Jadi kondisinya tuh sangat-sangat jelek sekali lah bisa Murah. dibilang begitu. Kalau dibilang murah sebetulnya nggak juga ya karena gitu. tanahnya juga cukup tinggi sudahan gitu. Cuman ini tempatnya itu betul-betul di bawah jalan ya. Jadi mungkin sekitar 1,5 meter di bawah jalan. Iya. Gitu ya, kendalanya kami sih ya untuk naikin itu terus bikin jadi setinggi ini ya biayanya otomatis lebih gede ya daripada kita bikin yang sudah rata jalan gitu dinaikin cuman sedikit. Nah itu fondasinya yang gede biayanya. Jadi waktu kemarin rumah tua terus dihancurin total dibangun ulang gitu ya? Iya betul. Ya. Kemarin gimana proses untuk mencari kontraktor? Karena kontraktornya aku denger murah sekali ya.
Jadi untuk kontraktor kita memang dari RAB sebisa mungkin angka di RAB itu kita tekan terus. Jadi mungkin dari bikin pintu dan bikin sendiri semua serba kita Bikin sendiri aja. Jadi biar bisa menekan cost juga. Jadi yang bikin kaget adalah waktu sebelum akuisisi itu kan sempat konsultasi dulu. Jadi kayak bangunnya itu berapa, RAB-nya dibuka, dan aku lihat sendiri RAB-nya, aku jujur kaget gitu loh. Kok bisa murah banget dibandingin ketika aku yang buat gitu. Dan ternyata ada bagian beberapa part yang memang dibuat sendiri ya. Iya. Itu kontraktor kenal sendiri atau gimana? Kita kontraktor memang kenalan dari teman. Nah, kita akhirnya kerjasama dan ternyata bisa lah. Memang udah biasa ya bangun Udah kos-kosan ya? Dia kos-kosan dan rumah biasanya. Nah, waktu pertama kali nih akhirnya mutusin untuk pakai kontraktor tersebut itu sekaligus sama arsiteknya atau arsitek terpisah? Termasuk arsiteknya. Oh, termasuk arsiteknya. Oh, jadi dia yang sekaligus gambarin juga. Dia gambarin, cuman kita banyak yang pertamanya malah bentuknya seperti gudang. Bentuknya seperti gudang, kita wah ini nggak bagus ini gitu. Akhirnya kita sendiri yang rubah-rubah. Kita rubah-rubah sesuai keinginan kita, terus nanti dia gambar ulang. Revisi sampai akhirnya kita dapat yang kita suka. Oke. Ini jadi berapa kamar total? Di sini kami ada 22 kamar, 10 ada di lantai bawah dan 12 ada di lantai atas. 10 dan 12. Iya. Ada fasilitasnya apa aja, Ji? Boleh diceritain? Jadi ada parkiran atau apa gitu? Fasilitas kami parkiran gratis, terus kami punya konsep minibar di atas di lantai 2. Ada dapur kotornya juga, terus CCTV 24 jam, dan kami punya penjaga dan bibi namanya. Jadi kami punya bank jaga. Bank jaganya itu dia bantuin untuk parkiran motor, untuk ngarahin mobil parkir di mana, terus dia bantu untuk buang sampah, bantu untuk macam-macam. Kalau bank jaga itu 24 jam. Terus kalau bibi itu dia bantu anak-anak kos untuk bersihin kamar kok. Gitu. Iya. Jadi udah termasuk bersih. Iya, jadi istilahnya kalau anak-anak kos ngekos di sini itu betul-betul udahlah fokus aja sama pekerjaan sama kuliahnya aja. Jadi urusan laundryan, urusan kebersihan kamar, urusan lain-lain biar kami yang bantu gitu. Nice. Ini bagus banget tuh teman-teman. Jadi di depan ini sudah ada parkirannya. Ini muat berapa motor? Ini sekitar 20 20 bisa. 20 motor bisa, terus habis itu di depannya tuh ada tanaman-tanaman. Jadi aku suka banget nih. Dan ditambahin ada roster-roster gini, jadi dari luar tuh juga bagus, dari depan juga bagus. Ini ada apa aja, Ji, di sini? Ini ada kamar mandi umum sama kamar mandi penjaga. Kamar mandi umum juga ada. Iya. Wah. Oh, dari showernya loh. Udah. Dari shower ini buat penjaga kos ada ya? Iya, untuk penjaganya mandi di sini. Ini apa? Ini kamar penjaga. Oh, ini kamar penjaga. Ini pintunya beda ya? Pintunya dari besi. Oh, ini bikin sendiri. Ini bisa lihat? Berantakan takutnya. Oke. Lantai 2 lewat sini. Lewat sini, ya. Oh, bukan di dalam masuknya. Jadi di dalam juga bisa. Di dalam itu di dapur dia ada tangga putarnya. Cuman jadi nanti bikin 2 tangga? Iya. Kenapa kayak gitu? Karena kami jaga privasi ya untuk cewek supaya cowok nggak bisa masuk ke area cewek gitu. Oh, Jadi ini yang emang atas terpisah betul-betul cewek cowok? Iya, terpisah. Oh. Jadi yang bawah ini campur, yang atas khusus untuk cewek. Oh, oke. Jadi dipisahin ya? Iya, Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa nggak semua campur aja kalau gitu? Jadi ada beberapa yang merasa nyaman kalau kosnya betul-betul untuk cewek gitu. Oh. Jadi mereka itu tanyanya pasti kalau ke chat ke kami itu, ini khusus cewek nggak gitu. Nah, dan kami bilang kalau yang cewek ada di lantai atas, itu cowok nggak bisa naik karena kami punya akses smart door semua. Gitu. Di lantai 1 itu untuk yang campur, Iya. yang atas buat yang cewek ya? Betul. Kenapa pilih yang cewek, kenapa nggak cowok? Karena di sana ada warna yang agak cewek ya. Oh, Terus ada jadi itu berdasarkan dari interiornya ya? ya, terus ada tipe yang jadi kami itu ada balkonnya, terus ada tempat duduknya, itu bagus banget untuk cewek lah. Oh, Gitu. bukan karena mungkin kalau cowok kotor gitu, bukan? Bukan, Oh, bukan. cuman Oke. karena interiornya. Interiornya aja ya. Oke, kita bisa masuk yang mana dulu, Ci? Boleh, di sini yang lantai 1. Ini khusus dari smart door ya? Iya, kami sudah Oh. pakai. Jadi anak-anak nanti dapatnya kartu akses sama kunci. Oh, kayak gini, Ci ya? Iya. Iya. Dia dapat 2 ya berarti ya? Iya, dapat kunci sama kartu untuk buka ini pintunya. Iya. Mari kok. Ini yang aku suka dari kosannya tuh tinggi sekali. Jadi dari floor to ceiling ini kurang lebih 4 meter ya? 4 meter. Dan ini semua secara sirkulasi udah bahkan jauh lebih bagus dari tempat kosannya kita gitu karena lebih tinggi. Menarik. Ada yang bisa dibuka, Ci? Ada.
agak berantakan karena barusan check out ya. Ini baru check out ya. Dan menariknya Jadi belum kosan ini dibersihin. baru buka tapi udah full aja ya. Udah full. Wah, 3 mantap. minggu, puji Tuhan. 3 minggu udah full semua. Wah, nice banget ini. Ini jadi kamarnya udah floor to ceiling udah cukup tinggi, terus pencahayaan juga bagus banget karena di bagian belakangnya itu masih dikasih extra space sekitar 90 cm ya. Iya, betul. Dikasih extra space 90 cm untuk pencahayaan dari atas sampai bawah itu masuk gitu. Nah, ini kalau misalkan mau anak-anak jemuran pun juga ada space ya. Ya mau jemuran, mau kasih tempat buat AC ya, pembuangan AC, Iya, mau outdoor. bersihin maintenance AC juga udah ada tempatnya. Ini nice banget ini. Ini berkat ilmunya kok Antoni dari kelas Jogja. Thank you. Soalnya aku juga cerita kalau misalkan di lapangan yang ada di Jogja sebenarnya juga terlalu kecil juga nggak maksimal. Iya. Nah, yang paling maksimal tuh harus ya memang ada 90 cm lah space buat supaya pencahayaan masih masuk gitu. Ini ada apa aja sih? Fasilitasnya apa aja sih? Kami ada Dijelasin. ini lemari pakaian dan Lemari cukup ya. besar ya ini. Oh, ini beli pabrikan aja ya? Kami bikin sendiri juga. Oh, dibikin sendiri juga? Iya. Oh, Kami bikin sendiri. nice. Suami saya yang desain. Oh, suaminya tuh kontraktor atau apa? Dia Bukan, suka Bu. sih bikin. Tapi bukan itu ya, nggak ngerjain sendiri ya? Nggak. Panggil pakai orang Ada juga ya? jasa Pakai orang, tukang iya. lagi ya? Biasa kalau kerjain sendiri itu biasa beli materialnya aja ya? Iya betul. Beli material Oh. terus dikasih ke tukang. Oke. Gitu. Ada apa lagi? Terus ini ada smart TV. Smart TV ya? Oh, dia udah jadi satu ya sama Iya. dia? Oh, pinter loh. Iya. Jadi hemat kok. Iya bener loh ya. Iya bener. Kegigit sama si dia punya lemari. Iya. Terus ini kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalam ya? Oh. Wow. Dan showernya kami pun juga beda. Ya bagus loh, ini loh ada kerannya ada 2 di atas bawah gitu kan. Kalau tempat saya malah cuma ada 1, dia ada 2 nih atas bawah di sini. Oh ada wastafel juga ya, Iya. wastafel kecil ya. Ini ukuran kamar kurang lebih sekitar 10-11 lah ya. Iya kurang lebihnya. 11 ya. 3 kali 3,5 Nggak, belum termasuk kamar mandi. Untuk bagian kasurnya pun juga bisa pakai untuk berdua. Ini 140 ya? 120 ini. Ini 120. 120 kali 2 meter. Iya. Ini juga custom sendiri semua. Ini custom semua tipannya. Oh, nice. Nah, ini Pakai suka banget ya aku ada fasilitas. lorongnya karena lorongnya ini dia pakai rooster, jadi pencahayaannya itu juga masih ada, secara penghawaan juga masih ada, apalagi di bagian depan-depannya itu ada tanaman, jadi makin cakep. Ini apa sih? Ini dapurnya. Oh, ini dapurnya. Wow. Nah, setiap detail di pojok kami kasih tanaman. Masih biar tanaman cantik. ya. Oh. Iya. Itu kayak tempat saya tuh sih. Dia punya pot juga miring. Oh. Nah Iya. ini dapur Nah, ini kotornya. semua sudah jadi satu. Dia punya listrikan, electrical, semua ditarik, semua dijadiin satu di bagian dapur. Iya, supaya nggak berisik ya. Nice banget ini Ci. Ini dia bikin Thank dapurnya you. itu sekaligus ada rooster di sampingnya. Iya. Jadi ketika nanti mereka masak nggak terlalu bau, apalagi udah ada penutupnya juga, jadi nggak bau sih. Wah mantap sekali sih. Ada dispenser, ada ini peralatan masak, Penonton masak ya. kulkas di tiap lantai kami ada. Iya. Nah ini dikasih mainan-mainan keramik yang Iya. motif seperti ini. Ini lagi viral banget. Betul, warna hijau. Iya warna hijau ini. Carinya susah kok. Carinya susah ya? Oh. Iya. Carinya susah. Kebetulan kan aku di Bali juga pakai material tuh marmer Tulungagung, tapi karena secara budget itu nggak cukup, akhirnya kita juga pakai keramik yang kayak gini nih. Ini lagi terkenal sih. Iya. Iya. Mungkin nanti kalau misalkan bisa kasih ambalan-ambalan lagi mungkin Iya. boleh Ji, biar Iya, lebih nggak rapi. berantakan Ya, benar. Terus Ya. itu konsepnya minibar. Jadi Oh, ini istilahnya orang ya. bisa naik ke atas. Bisa, jadi cowok-cewek bisa naik, bisa Oh. turun, tapi cuman sampai di pintu. Jadi dia cowok nggak bisa masuk ke area cewek. Oh, ini maksudnya mereka tuh masuknya ke minibar, habis itu. Ya, naik turun boleh bebas. Oh. Jadi di atas itu ada microwave, air fryer, ada kulkas sama bisa dispenser lihat juga. Bisa, lihat. yuk. Oh, oke. Ya naik ke atas ya. Bikin tangga gini kena berapa Ci? 15 atau 10 ya kemarin? 15 juta? Iya kayaknya, segituan. Sudah jadi semua? Iya. Wow. Ya, jadi konsep minibar kami sediain kopi, teh, Ya. terus ini ada air fryer, ada microwave. Ya, ini jadi semua udah lengkap semua nih, udah termasuk peralatan-peralatan yang di sini. Apalagi air fryer, jarang ada kosan yang menyediakan air fryer. Tapi Buat ternyata mana-mana. anak-anak kos pakai banget ini. Pakai banget ya? Heeh. Pasti pakai sih, Pakai pasti pakai banget. sih. Listriknya gimana? Bengkak nggak? Untuk listrik ya itu pengaruh. Sebulan kena berapa kalau untuk Kalau ini saat ini kan kita baru operasional baru 3 bulan. Nah, secara rata-rata sih sekitar 700-800. 700-800 sudah Ya. termasuk air fryernya? Sudah
termasuk. Wow, iya. Hebat ya, disediain semua. Ini gratis semua, bisa pemakaian. Gratis, boleh dipakai. Wah hebat. Lengkap, semua lengkap kalau mau kos boleh di sini ya. Kalau kita ada jamnya juga, ada mainan-mainan lampu, nice. Nah ini khusus yang cewek. Cewek. Ya, kami pakai smart door juga. Jadi aman lah. Mari Ko. Wih, bagus banget. Wah. Yang tadi kan warnanya ini Iya. apa ya kami nyebutnya tuh mocha. Iya. Yang ini jendela menghadap keluar, jadi banyak juga yang cari ada jendela luarnya nggak gitu. Wah, nice sekali. Jadi waktu bangun ini tuh saya ngomong sama kontraktornya, pokoknya cahaya sama modelnya harus bagus sirkulasinya. Iya. Semua dapat pencahayaan, Ci. Kiri kanan semua dapat ya? Semua, iya. Oh, soalnya yang di bagian sana juga dikasih space atau karena belum dibangun. Yang bagian belakang itu kan ada rosternya. Terus yang atas ini juga ada roster, kami kasih void di atas. Oh, nice. Ini kamar mandi sama ya? Sama. Iya. Oke, tiga dinding. Iya. Sama udah lengkap semua. Ini juga barusan check out orangnya tadi pagi. Ini ya? Ya, langsung kami bersihin. Untuk kamarnya sendiri, mereka itu boleh nginep berdua atau enggak sih? Jadi gini, kalau kami biasanya kalau mau nginep, itu kami kasih batasan sekitar 1-2 hari. 1-2 Itu free, hari. Ya. Tapi kami sediain extra bed juga. Kalau misalkan dia mau pakai extra bed, itu nanti berbayar seharinya sekitar 40.000. Oke. Oh, ada extra bed juga. Ada. Kita disediain juga. Disediain. Wah, hebat. Berapa banyak extra bed? Kami ada 3 extra bed sih. 3 extra bed ya. Cuman kadang-kadang ada yang pakai extra bed sampai 1 bulan. Ada yang jadi mereka WA ke saya, "C mau extra bed" gitu. Nanti saya suruh penjaga untuk masukin kasih sini. spray, kasih bantal gitu. Nice, bagus banget, Ci. Udah sesuai. Thank you. Oh, ini ada house rules-nya ya. Iya. Bikin semua ya. Ada lagi kamar yang warnanya beda. Ada lagi, Ci? Boleh kita lihat lagi nih. Ya. Oh, nah, ini oke. warnanya beda lagi Beda kok. lagi. Wah, ini yang warna pink ya, Ci ya? Ini ya, kita sebutnya red velvet. Red velvet. Ya. Nah, ini biasanya ada beberapa space itu yang nggak dapat pencahayaan dari luar ya. Ini salah satunya aja ya. Ya, tapi ini dapat dari depan Orangnya, sini depan ya. sama void Belakang. Ya. Ya. Kemarin biasanya untuk mensiasatin itu biasa kita kasih kayak rooster lagi sih tambahan di bagian atas. Karena walaupun udah dikasih kayak gini, jarang sekali anak kosan itu membuka buka jendela. Iya, benar. Tapi itu ini nggak AC-nya ngopus nggak ya istilahnya? Keluar sih, memang keluar. Cuman nggak masalah ya. Lebih bagus dibanding nggak ada udara yang keluar. Iya. Pada kenyataannya sih dibikin jendela nggak pernah buka kan? Nah itu juga ngerusak furniture sebenarnya. Iya. Kamar mandi juga sama aja ya. Kamar mandi sama. Ya bagus kok, cakep. Kita aksesnya ke lantai 2 kan ada 2. Tadi yang tangga putar itu sama yang ini. Ini akses utamanya. Pakai smart door juga. Oh, jadi ada 2 tangga. Iya. Ini pakai smart door juga. Jadi aksesnya nggak bisa bebas keluar masuk. Iya. Terus ini ruang CCTV. Oh, CCTV dibikin sendiri sih ya? Iya. Sekalian kayak ini ya, gudang kecil gitu. Oh nice loh. Biasa di bawah tangga. Iya. Iya. Jadi kami bikin untuk biar nggak berantakan ya. Biasanya kan alat sapu, alat pel kan di lorong gitu, kita masukin ke dalam sini. Ini pintunya buat sendiri ya? Iya, buat sendiri semua. Bagus ya? Nanti saya beli pintu sama ibu ya? Boleh. Nah, ini tangga utamanya kok. Oh, ini tangga utamanya. Iya, untuk sampai ke depan tadi. Iya. Setelah punya kosan ini tuh apa perasaannya, Ci? Jadi maksudnya ada sebelum punya sama setelah punya ada mindset apa yang berubah gitu? Mindsetnya tuh yang tadinya tuh kami ngerasa nggak mungkin bisa lah punya kos-kosan di usia kami sekian gitu. Itu nggak mungkin bisa lah, paling bisanya tuh nanti setelah misalkan umur 60, anak-anak sudah mentas semua ya istilahnya ya. Nah, tapi ternyata begitu kami berani untuk melangkah, itu kok ya ternyata bisa gitu. Benar. Itu mindsetnya terus udah gitu, seneng sih. Seneng banget punya kos-kosan ini tuh rasanya kayak apa ya? Ya kami tuh kadang malam-malam gitu ya berdiri di depan gitu ngeliatin kok ya bisa ya kita punya begini ya gitu. Dan beneran punya kos-kosan enak. Gila, aku sampai merinding lah. Memang perasaan itu ada sih waktu pertama kali punya, waktu itu happy-nya tuh memang luar biasa sih. Betul. Dan makanya sempat kos-kosan ini tuh ada yang nawar kok. Oh iya. Ada yang mau beli. Cuman karena kami tuh ngerasa, aduh ini tuh yang pertama. Ini tuh yang kami bikin istilahnya dengan sepenuh hati kami. Kami terjun langsung
langsung untuk desainnya, untuk detailnya tuh kami berdua itu terjun langsung. Ya. Nah, untuk dijual tuh rasanya kok kayak melepas sesuatu yang udah kami kerjain sekian lama gitu kok. Terus dilepas akhirnya ya. Padahal bisa untung berapa M, Ji? Kurang lebihnya tuh bisa 2M. Wah, bisa 2M loh. Iya, tapi terus akhirnya karena kami nggak tega juga, dan ini loh, waktu kami bikin kos-kosan ini, kami itu kepinginnya itu bukan cuman kos-kosan untuk tempat tinggal aja yang betul-betul cuman komersil gitu, enggak. Tapi banyak mamah-mamah yang nitipin anaknya ke saya. Gitu, yang betul-betul, Ci, titip ya anakku, Ci, titip ya anakku. Dan kan kebetulan rumah saya itu cuma 10 menit dari sini. Nah, tanggung jawab itu yang saya tuh nggak berani untuk lepas gitu. Jadi saya ya sebisa mungkin bantuin untuk jagain anak-anak mereka juga, seperti itu. Nice. Dan semoga ya ini ya bukan cuman bangunan aja, tapi yang tinggal di sini ngerasa nyaman, happy ya, sukacita, seperti itu sih tujuan kami. Tapi aku ngerasain banget sih begitu masuk ke dalamnya itu kayak ada detail-details yang menurutku kalau orang nggak terjun langsung tuh kayak nggak bisa tuh naruh-naruh itu kayak tanaman-tanaman kayak gini. Ini tuh pilihnya tuh susah loh. Tanaman-tanaman gini yang bikin akhirnya jadi bagus. Terus bagian belakang itu bukan cuma sekedar tanaman loh, sampai ada batu-batu juga. Itu juga pasti kan dipilih sendiri-sendiri semua ya. Betul. Luar biasa. Sentuhan-sentuhan kayaknya simpel tapi bikin lebih nyaman, lebih homey gitu. Setuju. Ci, ini aku ada hadiah nih, Ci. Karena Cici sudah berhasil, kita ada hadiah Paloma. Yang pengen rumah lebih aman dan praktis, wajib banget upgrade ke Paloma Digital Lock DLP 6200. Ini smart lock paling worth it karena punya fitur 3D facial recognition dan palm print yang super cepat dan akurat. Gokilnya lagi ada fitur automatic deadbolt. Jadi pas muka atau telapak tangan kalian itu kedeteksi, kuncinya otomatis terbuka sendiri tanpa perlu ankle handle. Thank you banget. Udah ikut workshopnya sekaligus dapat hadiah senilai 11 juta juga. Wah, thank you banget Pak Antoni. Iya. Jadi semoga dengan harapannya ini bisa membuat motivasi Cici lagi untuk bisa punya kos-kosan lagi ke depannya. Amin. Nah, yang Paloma ini juga setiap teman-teman yang alumni yang udah berhasil, kita juga biasa kasihnya Paloma karena kita percaya banget produk-produk yang Paloma ini udah kualitas paling tinggi lah untuk di bagian smart door lock, untuk sebagian pengamanan semua udah ada di Palomanya ini. Thank you banget. Ini untuk kos kedua. Ya, doain ya, kok. Iya. Udah ada mau ya di UNES sana ya katanya. Ya, semoga ini ya dilancarkan lagi ya. Ya. Nah, terakhir buat teman-teman yang nonton, kira-kira apa sih tips and triknya? Terus habis itu kira-kira kalau pengen punya kosan juga seperti Cici, apa yang harus dilakukan pertama, Ci? Nah, kadang-kadang tuh kebalik ya. Jadi orang tuh kadang ngumpulin uang, terus baru mikirin lokasi mau di mana dan lain-lain. Tapi kalau kami kebalik. Jadi kalau kami itu cari tempatnya dulu. Jadi kalau kita sudah tahu tempatnya di mana, prospeknya seperti apa, survei seperti apa, itu kami itu rasanya tuh apa ya, kayak Tuhan tuh bantu banget menyediakan, mencukupkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya kos-kosan, yuk ngelangkah, yuk berani gitu. Kayak kami lah contohnya ya. Berkat ketemu Ko Antoni, kami berani untuk melangkah dan puji Tuhan dibantu doa ya. Jadi bisa terwujud kos-kosan seperti ini. Thank you banget Ko Antoni. Ya, thank you Ci, thank you. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Thank you Ci Christine, thank you Ko Michael. Buat teman-teman semangat terus dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. See you in the next video guys. See ya.